Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam guru penggerak, salam dan bahagia. Saya Heni Nova Widya, CGP Angkatan 9 Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Saya akan menyampaikan aksi nyata pada modul 1.4 Budaya Positif. Baca tulis mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya dirimu kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Salam damai sejahtera, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, Tabi pun. Baik Ibu, Bapak, seperti yang sudah disampaikan tadi, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu Ibu, Bapak untuk bisa setidaknya mau mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh rekan kita nanti tentang budaya positif. Ibu, Bapak, sesuai dengan tema yang akan disampaikan oleh rekan kita nanti tentang budaya positif, ya, budaya positif itu penting di sekolahan kita ini untuk apa? Supaya bisa mendapatkan mutu sekolah yang lebih baik tentunya ya, kalau kita sudah bisa menunjukkan budaya positif. Budaya positif, Ibu Bapak, sebelum bisa kita terapkan pada anak-anak kita, tentunya kita sebagai guru, dewan guru, sudah ada di diri kita terlebih dahulu, di lingkungan kita dulu, menunjukkan sifat-sifat positif kita dulu, baru kita bisa menerapkan nanti di lingkungan kelas kita. Kalau di dalam komunitas kita aja sudah tidak bisa menimbulkan budaya positifnya, bagaimana kita menerapkan kepada anak-anak kita, ya kan? Nah, sekarang kita menggunakan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu ada namanya pencapaian K5. Di sana banyak sekali budaya-budaya positif yang harus kita ajarkan ke anak-anak dan harus kita terapkan ke anak-anak. Ya Ibu Bapak, pembelajaran berpusat pada siswa. Itu artinya bukan semerta-merta semua dari siswa. Ikutin mau siswa, enggak. Tapi kita lihat pencapaian itu nanti ada nggak sih keuntungannya di siswa dan di kita serta sekolah, baru kita iakan. Itu nanti akan menghasilkan yang namanya budaya positif, karena nanti ada keterangannya berpusat pada siswa. Semuanya nanya siswa, anak-anak kita mau kemana? Ke jalanan Bu, ikut ke jalanan. Anak-anak kita hari ini mau belajar ini, maunya gimana? Mainan aja Bu, dalam kelas. Mainan dalam kelas. Akhirnya nggak tercapai ya Bu Aulia ya, tujuan pembelajarannya ya. Nah, jadi dikontrol Ibu Bapak. Mau anak itu dikontrol, disesuaikan dengan mau kita, dengan pencapaiannya nanti apa, sama juga dengan keuntungan yang diperoleh dari sekolah ini apa. Oh, kalau anak-anak mau kayak gini, saya iakan, keuntungannya apa sih, manfaatnya apa, baru kita bisa lakukan itu sebagai budaya positif. Itu yang budaya positifnya kita arahkan ke dalam kelas. Yang kedua, tentang budaya positif kita sesama teman.
atau sesama guru di dalam kita menerapkan sifat-sifat kita yang baik kepada teman, untuk meninggalkan maksudnya apa-apa yang tidak baik supaya apa? Supaya positif hasilnya. Disconnected. Kalau sejauh ini ya sudah banyak positifnya Ibu Bapak ya, sudah baik-baik semua. Yang tidak tahu sudah dikasih tahu, sudah diajari ya Bu. Sudah mulai dikasih masukan, udah ada perubahan. Ya. Yang tidak baik sudah sering-sering saya kasih tahu, sudah mulai berubah. Mungkin kalaupun ada yang belum, masih berproses. Berproseslah ke arah yang lebih baik lagi. Butuh waktu. Mungkin hari ini masih salah, besok masih salah, tapi lama-lama yang salah ini bakal malu dengan yang ngasih benar, masukan benar. Dia salah, tidak mau berubah, nanti malu sendiri. Mudah-mudahan akan ada hasil dan perubahan itu terlihat ke depannya Ibu Bapak. Kita mulai dari dalam kita dulu, baru kita bisa menerapkan kepada anak-anak kita tentang budaya positif. Hal-hal yang patut dicontoh, hal yang bisa kita terapkan, yang menghasilkan produk baik. Begitu. Oke Ibu Bapak, kita bisa langsung teruskan ke Bu Widya ya. Bu Widya sudah siap? Teman-teman sebenarnya sudah siap juga ya. Oke, saya akhiri penamno caos kampun Himali bahasa sikam misi nujung di hati mati upapun mahak dari purong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam limpahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua pada hari ini. Hari ini saya akan memandu diskusi di sekolah kita SD 2 ya, mengenai penerapan budaya positif. Sebelum kita mulai, akan lebih baik kalau kita menulis kesepakatan kelas. Saya minta kepada Bapak Ibu yang telah hadir di sini untuk menuliskan kesepakatan kelas apa yang akan kita lakukan untuk 1 jam ke depannya. Atau saya duluan ya yang menuliskan. Yang pertama, hadir tepat waktu. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah hadir tepat waktu berdasarkan undangan dari Ibu Kepala Sekolah. Adakah di antara Bapak Ibu di sini yang ingin menambahkan selain hadir tepat waktu? Saya persilakan. Saya mohon sekarang untuk ke depan untuk menuliskan biar kelas kita pada hari ini akan berjalan dengan lancar. Silakan Ibu. Bila bertanya coba tanya dulu ya, bisa ya. Ibu Sari menambahkan akan menambahkan apa ya? Boleh makan ada sate sih, boleh tidak? Ya, boleh makan. Silakan Bu Sari. Coba dulu deh. Ini ada ini. Oh. Makan dan minum saja sih. Itu saja. Bicara? Yang
makan dan minum saat sesi diperbolehkan. Yang keempat, bila keluar minta izin. Dan yang kelima, saling menghargai pendapat. Nah, untuk meresmikan keyakinan kelas kita atau kesepakatan kelas kita pada hari ini, ada baiknya kita bertepuk tangan sebanyak 5 kali sebanyak keyakinan kelas kita. 1, 2, 3, dan 4. Baik, terima kasih keyakinan kelas kita buat pada hari ini. Keyakinan kelas ini sudah saya terapkan di kelas saya dan alhamdulillah saya mendapat perubahan yang signifikan dari sebelumnya, yaitu anak-anak di kelas saya menjadi lebih kondusif dan mereka lebih memahami tentang nilai-nilai universal yang terdapat di dalam keyakinan kelas. Bapak Ibu semuanya, saya minta Bapak Ibu pada hari ini menghadirkan seluruh jiwa dan raganya untuk dapat sama-sama kita mencurahkan pendapat kita mengenai budaya positif demi perkembangan dan kemajuan SDN 2 Dukuh Jaya. Sebelum saya mulai, saya ada pertanyaan pemantik buat Bapak Ibu semua. Yang pertama, Bapak Ibu jawab setuju atau tidak. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Ada yang setuju? Setuju. Oke, saya minta kepada Bu Nurma. Bu Nurma, setuju tadi ya? Ya, Bu Nurma, kenapa sih setuju? Karena biar ada jerat gitu, kalau dia tidak disiplin kemudian kita kasih hukuman nanti dia saya nggak mau lagi, saya nggak disiplin, nanti saya nggak mau. Oke, bagus. Biar ada efek jerah kepada anak tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tadi ada yang tidak setuju, Bu Linda. Bu Linda, gimana Bu? Nggak pilih ya? Tidak setuju. Nah, yang berbeda tadi? Ya, Bu ini gimana? Tidak setuju. Tidak setuju. Kenapa tidak setuju, Bu? Karena hukuman itu dampaknya hanya saat ini. Iya, pendapatnya beda. Kita nggak apa-apa, Bu ya. Bapak Ibu kita beda pendapat. Nanti kita cari permasalahannya, jalan keluar solusinya bagaimana. Ya, benar. Ada rasa seperti itu untuk beberapa anak ya. Saya malah bukan efek jerah ya, malah makin menjadi-jadi. Begitu. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju. Setuju. Oke, kita kompak setuju semua ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju. Kita simpan semua jawaban di hati kita. Nanti akan kita pelajari lebih dalam apa sih budaya positif itu. Sebelum saya lanjut, kita masih ke pertanyaan pemantik. Perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa budaya positif itu adalah menanamkan nilai-nilai universal dari anak itu sejak anak itu di rumah. Kita di sini hanya menuntun. Jadi kalau kita membudayakan bukan hanya di sekolah saja Bapak Ibu, kita harus membudayakan dari rumah hingga ke sekolah. Oleh sebab itu perlunya sangat penting adanya kolaborasi antara guru dan juga orang tua. Topik dalam diskusi pada pagi hari ini ada 6 pokok bahasan. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, 5 posisi kontrol guru. Yang keenam, segitiga restitusi. Saya mulai dari yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Sekarang Bapak Ibu saya minta untuk menuliskan sebuah rahasia Bapak Ibu dalam sekali kertas, kemudian genggam erat tangan itu. Secara berpasangan sekarang
silahkan usaha buka genggaman tangannya itu baik dirayu, dipaksa atau dengan segala cara. Oh baik, dalam hitungan ketiga saya hitung ya, 1, 2, 3. Oke, silakan berpasangan dirayu temannya. Tanpa harus pasangan kan? Ya, terserah bapak-bapak memaksa atau merayu. Oke, wah hebat bapak ya. Ya, bos mobil beda. Baik, baik. Sudah ada hasilnya ya? Ya, saya minta sekarang saya bertanya kepada Bu Sita. Bu Sita, genggamannya dibuka atau tidak, Bu? Dipaksa apa dirayu, Bu? Oh, ada kesepakatan. Baik, terima kasih jawabannya. Kepada Bu Rutni, gimana Ibu? Bu Rutni, dibuka apa tetap dipertahankan genggaman tangannya? Atau Ibu berhasil membuka genggaman tangan temannya? Nggak dibuka? Ya. Iya, terima kasih jawabannya. Berarti kegigihan dari Ibu Marina ya. Kemudian saya bertanya tadi kepada Bu Sari dan pasangannya tadi ya. Ya, kepada Bu Nita dan Bu Taurus, bagaimana hasilnya? Dibuka karena saya meraih dengan sepenuh hati. Oke, iya bagus. Terima kasih atas semua jawaban yang telah diberikan. Buka genggaman atau kita mempertahankan genggaman itu kontrolnya ada di diri kita. Begitu juga dengan kita menuntun anak. Apabila anak itu tidak mau kita tuntun, itu berarti dia memegang tangannya belum ada kepercayaan yang kita berikan. Jadi bagaimana cara kita berupaya agar anak itu percaya untuk kita tuntun? Ada beberapa ilusi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Benar atau tidak Bapak, Ibu? Ya, lanjut ya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contohnya, gara-gara kamu sih kita dihukum, gara-gara kamu datang terlambat, tolong sih bantu ibu. Nah, bagaimana Pak Joko? Benar atau tidak? Ini menguatkan karakter kita. Negatif, ya. Bagaimana Bu Dorus? Menguatkan tidak Bu? Ya, berarti dapat menguatkan karakter atau melemahkan karakter kita. Melemahkan ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya mungkin ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu. Mungkin kalau zaman dulu mungkin ya, karena kita sekarang sudah mengenal kurikulum merdeka, mungkin memaksa itu sekarang tidak boleh lagi sesuai dengan kurikulum kita, kurikulum merdeka, yaitu merdeka mengajar dan merdeka belajar. Memiliki kontrol, stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ini yang masih menggunakan kata-kata negatif. Kemudian yang di sebelah kanan itu teori kontrolnya, kita sudah menggunakan kata-kata yang positif. Apakah makna disiplin? Kita seringkali menggunakan kata disiplin. Untuk visi kita kemarin yang telah kita buat itu ada kata disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina, yang artinya adalah belajar. Kalau kita kira kembali dari arti kata disiplin belajar, berarti kita juga sebagai guru pun harus disiplin. Kenapa? Belajar. Dalam kewajiban umat Islam itu ada belajarlah. Belajarlah, carilah ilmu dari buaya hingga ke liang lahat. Mungkin
banyak sumbernya. Bukan karena kita sudah menjadi guru kita merasa anak kita tidak lebih hebat dari kita. Ternyata banyak juga ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari anak, disiplin anak yang perlu kita tiru. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Jadi disiplin diri di sini dia menyadari ada kesadaran, ada tanggung jawab pribadi, bukan unsur dari luar, tapi unsur dari dalam. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kamu harus. Nah, kita di aktivitas tadi yang memaksakan itu sekarang mulai perlahan-lahan kita alihkan dengan mengajak. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Sampai di sini Bapak Ibu adalah yang ingin mengungkapkan pendapatnya tentang makna kata disiplin. Atau sudah setuju? Setuju. Oke, baiklah, kalau sudah jelas saya lanjutkan ke slide berikutnya. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Contohnya, nilai universal ini adalah menghormati orang yang lebih tua. Suku apapun, agama apapun, tentunya sangat menghargai orang tua. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin masih ingat ya Bapak Ibu profil Pancasila? Coba yang kemarin kita sudah pernah latihan ya dengan Bu Desi, narasumber kita.
sudah cakap buat memerintah diri sendiri. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu ternyata sama dengan hukuman. Penghargaan sama dengan hukuman. Kalau selama ini kita mengartikan hukuman itu negatif, yang jelek-jelek, ternyata penghargaan juga memiliki dampak negatifnya. Ada pengaruh jangka panjang dan pendek, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, penghargaan menurunkan kualitas. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh bagaimana yang dimaksud dengan penghargaan menurunkan kualitas. Coba saya minta ada yang ingin memberikan pendapat. Bu Sita, mungkin Bu Sita? Tidak. Bapak Ibu, di depan Bapak Ibu dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Adakah di antara Bapak Ibu yang ingin memberikan contoh kontekstualnya realnya di lapangan kepada anak-anak didik kita selama ini? Mungkin Pak Joko ya? Ya Bu, ini dihukum oleh penghargaan. Ini yang pertama itu saya lihat penghargaan menurunkan kualitas. Di sini saya melihat bahwasanya kalau tujuannya ingin mendapatkan penghargaan, dan kadang-kadang anak-anak itu hanya ingin mendapatkan penghargaan jika mendapatkan prestasi. Dia tidak menginginkan bahwasanya prestasi itu tidak hanya dinilai oleh penghargaan, tapi untuk kebaikan dia sendiri untuk selanjutnya. Gitu. Terima kasih kepada Pak Joko yang telah memberikan komentarnya atau pendapatnya. Betul sekali Pak ya, tepat jawaban yang telah diberikan oleh Pak Joko. Sekarang kita tepuk mantul dulu buat Pak Joko. Mantul, mantap betul. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, di sini ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembukanya kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Adakah yang ingin memberikan sebuah contoh nilai-nilai kebajikan atau nilai kebajikan universal yang telah kita berikan kepada anak? Selama ini kan kita berikan penghargaan itu berupa materi, ada berupa barang atau kita bahkan memberikan uang. Nah, ini penghargaan ini berupa apresiasi pengakuan. Adakah Bapak Ibu di sini yang pernah memberikan pengakuan kepada murid didiknya saat murid didik kita mendapatkan suatu juara atau prestasi? Oke Bu, ini apresiasinya waktu itu saya pernah memberikan ada salah satu teman saya yang biasanya terlambat dan hari itu tidak terlambat. Ketika anak itu datang, saya menunjuk ke depan, ini adalah contoh teman kalian yang hari ini sudah lebih baik dari yang kemarin, hari ini sudah tidak terlambat lagi. oke baik Bu, mantap sekali ya apresiasinya. Beri tepuk tangan buat Bu ini yang di sini kita mulai merubah dari bentuk-bentuk materi, kita rubah dalam bentuk apresiasi ucapan kita kepada anak-anak. Itu mungkin yang lebih efektif dan juga hemat biaya. Bapak Ibu, di sini ada beberapa tindakan dulu, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Bapak Ibu bisa memilah dengan kelompoknya apakah ini termasuk
yang berwarna merah tadi adalah hukuman dan yang berwarna kuning adalah konsekuensi. Oke, silakan sekarang ditempel ditulis di kelompok 1 dan di sana kelompok 2. Hukuman itu berarti pemberian dengan sekedar efek jerah pada saat itu, tidak ada efek jerah ya. Tetapi kalau konsekuensi itu hukuman, tapi di dalamnya itu ada proses agar dia menjadi lebih baik untuk memperbaiki kesalahannya. Ayo silakan ditempelkan sekarang. Mungkin dari kelompok 2 Bu ini bisa menempelkan. Ya, yang pertama dulu, yang pertama. Yang pertama. Iya. Itu kalau merah kenapa, kuning kenapa itu? Hukuman, Pak. Balik ya. Kembali. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 2. Kelompok 1 silakan ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Emang maju berdua nggak boleh ya? Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Maju berdua tidak bisa kompak. Tidak berdua. Nggak lurus. Berani sendiri. Iya nggak lurus ini memang hidup aja. Nggak boleh keluar sama suara ini ya. Oh mak. Ini kalau yang salah jawab mau dikasih hukuman tidak? Nggak boleh. Tapi hukumannya kan buat proses perbaikan diri. Penyanyi loh, proses kedepannya nanti jadi artis ya. Nanti jadi tiktoker juga kayak Dolita ya. Oke, ya terima kasih kepada kelompok 1 yang telah menempelkan jawabannya. Baik. Hukuman, konsekuensi, hukuman dan berarti ini yang nilainya 100 kelompok berapa ya? Kelompok 2. Konsekuensi benar. Oh iya. Ini kelompok yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman setuju? Setuju. Memang jawabannya hukuman. Kenapa? Termasuk dalam hukuman? Karena tidak sesuai. Karena terlambat sekolah harusnya dia berdoa hukumannya yang dia terlambat seharusnya, tetapi dia malah justru 100 kali menulis dalam buku. Kemudian tadi mengerini lapangan basket 2 kali karena terlambat pergi ke sekolah. Hukuman, setuju. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, harusnya bagaimana? Kalau konsekuensi? Iya betul, dikasih masker. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ini yang benar jawabannya kelompok berapa ya? Gurunya ya sama. Ya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Setuju? Konsekuensi? Ya, setuju. Ya kan gak sengaja ya, terkadang
kita pribadi kita sebagai ibu-ibu emak-emak Indonesia, kalau ada anak yang menjatuhkan atau menyenggol botol minumnya, yang pertama kita lakukan itu apa? Ngoceh, ya. Makanya, itu juga yang saya lakukan. Ya, makanya hati-hati dong. Nah, kalau orang luar negeri mungkin yang saya lihat di video ya, karena saya nggak pernah keluar negeri, cuma saya dari video itu lebih santai ketika anak-anak itu menjatuhkan sesuatu kan ngepel tanpa melihat respon dari orang tua. Dia cepat. Kalau kita lihat anak-anak menjatuhkan, anak-anaknya ketakutan duluan, anak kita melirik gurunya, dilirik, nah tanpa cepat-cepat mengambil lap karena ini melihat respon gurunya. Nah mulai sekarang bersama-sama, termasuk saya juga berubah dari hukuman menjadi konsekuensi. Ya, pada saat saya pelatihan juga saya jawaban yang nomor terakhir itu lari meneliti lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini hukuman ini, tapi pada saat PJOK nyambung kalau disuruh lari sesuai. Nah iya, ini karena sesuai hukumannya itu dengan kegiatan yang dilakukan. Berarti kan kalau mau olahraga perlu pemanasan dulu, mungkin dia tertinggal pada saat pemanasan seperti itu. Oke, berarti sudah hebat-hebat semua ya. Beri tepuk tangan buat kita semua. Dan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu bisa dibaca sendiri ya Bapak Ibu, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit fisik, sakit hati untuk waktu yang lama. Anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Saya juga sering melakukannya dulu sebelum mengenal adanya budaya positif. Contoh seperti anak tidak mau piket, saya panggil ke depan sini, di depan teman-temannya saya marahin. Kenapa kamu nggak piket? Kalau saya kamu piket, kamu piket kok kamu enggak, kok kamu kayak sendiri? Itu menyakiti ternyata. Sekarang kita lihat ke konsekuensi. Bagaimana cara kita bersikap? Sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu tapi yang pendek, bukan jangka panjang. Anak menghargai disiplin, stimulus ada tanggapan dari anaknya, ada kesadaran dari anaknya, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, bukan selama-lamanya. Bapak Ibu, di depan sini setelah saya tayangkan apa itu restitusi. Sering dengar, tetapi kita belum paham maka sebenarnya dari restitusi itu adalah proses, ada prosesnya, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Adakah Bapak Ibu di sini yang bisa memberikan contoh restitusi yang telah dilakukan pada siswa didiknya di kelas? Atau belum punya gambaran? Jadi di sini Bapak Ibu, kita mulai merubah peraturan menjadi keyakinan. Kalau peraturan yang seperti tadi itu berupa hukuman, ada hukumannya. Tetapi kalau restitusi dia lebih ke konsekuensi. Jadi kita kolaborasi dengan anak. Kamu salah enggak? Ya kamu salah. Kalau hukuman, kalau itu kita bertanya, kamu salah enggak? Iya, saya salah. Iya, ibu tidak menyalahkan kamu karena melakukan kesalahan itu manusiawi. Jadi bagaimana cara kita sekarang? Yuk kita perbaiki kesalahan ini. Seperti itu. Oke, nanti kita lanjutkan lagi ke identitas gagal atau hukuman, identitas sukses atau disiplin. Kalau hukuman yang tadi sudah kita jelaskan bersama, konsekuensi, kemudian restitusi. Restitusi itu merupakan pilihan. Yang pertama yang parah adalah hukuman
Biasanya setelah kita memberi hukuman ke anak-anak itu malas menghibur kita, ya. Seringkali ketemu kita malah menyebut. Nah ini kita bagaimana kita memperbaiki hubungan kembali dengan anak. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Sekarang bagaimana cara kamu? Kalau dulu kan kamu kalau nggak pintar kamu harus bersih WC atau lari lapangan. Sekarang kita tawarkan bagaimana cara kamu memperbaiki ini. Kemudian keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika kita menghukum dia tidak malu. Kenapa? Hukuman itu juga merupakan pilihan dia sendiri. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ada yang bisa membantu? Mengapa? Mengapa sih? Ini kita sudah punya peraturan. Kenapa nggak peraturan saja? Mengapa kita mesti membuat keyakinan? Karena kalau keyakinan dia lebih yakin Bu untuk melakukannya. Iya, dari hati sendiri. Kalau keyakinan, kalau peraturan hanya ditentukan oleh sekolah saja. Betul, ada paksaan di situ. Tetapi kalau keyakinan sama-sama kita buat, sama-sama kita yakini. Bahas sebelum kita masuk ke materi, di sini kita telah menulis keyakinan kelas. Apa beda sekarang peraturan dengan keyakinan? Kalau peraturan tadi ada hukuman-hukumannya, kalau keyakinan itu kita sepakati bersama. Kalau kita sepakati bersama, berarti kita merasa ada tanggung jawab, karena itu juga merupakan kesepakatan dari diri kita masing-masing. Di sini ada lingkaran, ada peraturan kelas dari yang terkecil, kemudian keyakinan kelas, lingkungan positif, dan akhirnya menjadi budaya positif. Kalau keyakinan kelas itu masih di sekitar kelas. Ketika kita semuanya sudah menjadi memiliki keyakinan kelas, semua kelas di SD 2 itu ya, kita berubah menjadi lingkungan positif. Kemudian ketika anak itu tanpa kita komando sudah menyadari sendiri, itulah yang menjadi budaya positif. Di depan Bapak Ibu ada kesepakatan kelas. Yang mana yang merupakan keyakinan? Siapakah yang bisa berpendapat di sebelah kiri dan di sebelah kanan? Ya, silakan Bu Rini ke depan. Ya, Bapak ya, kita di sini sama-sama belajar. Salah nggak dapat hukuman. Nggak boleh kata Bu Rini ngasih hukuman. Ya Bu, silakan maju ke depan Bu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat saya yang merupakan keyakinan kelas adalah yang ini, karena ini semua adalah keyakinan kelas yang berasal dari diskusi anak-anak di kelas. Anak-anak satu persatu menuliskan pendapat mereka tentang keyakinan kelas apa yang akan dilakukan di kelas itu. Saya minta untuk kelompok A untuk memberikan pendapatnya. Ayo Bu, silakan. Berdasarkan pertanyaan yang merupakan keyakinan kelas, yaitu yang sebelah kanan, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kemudian yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Oke ya. Kenapa Ibu memilih ini sebagai
Adakah yang memiliki pendapat lain? Silahkan maju ke depan. Saya, Bu. Oh iya, Pak Hari. Silahkan Pak Hari ke depan. Baik, terima kasih Ibu. Menurut saya peraturan yang sesuai dengan anak yang ini ya Bu ya. Ya menurut saya yang ini. Karena ini lebih umum. Kalau yang ini dari hati masing-masing anak itu ya Bu ya. Oke, menurut saya seperti itu. Keyakinan hati masing-masing. Itu ya Bu, menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Hari atas pendapat yang telah diberikan. Baiklah, akan kita lihat bersama manakah yang termasuk ke dalam peraturan, manakah yang termasuk ke dalam keyakinan. Kemudian yang termasuk ke dalam keyakinan kelas adalah yang sebelah kiri. Ini karena terdapat nilai-nilai kebajikan di dalamnya, dan ini munculnya dari hati masing-masing siswa, berarti berdasarkan kesadaran diri sendiri dari siswa tersebut. Sementara di warna 3 ini datang tepat waktu mengucapkan salam ini seperti ada keharusan. Kalau keharusan tidak kita lakukan, tentunya di sini ada peraturan dan hukuman. Seperti itu. Bapak Ibu, di depan ini ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Kalau kita buat seperti ini biasanya ya, Bapak Ibu, di depan kita pada awal tadi. Kemudian kita buat ke dalam tabel G. Ini tabel G. Terdengar, terlihat, berperilaku. Ini biasanya nanti kita per kelompok, kita buat per kelompok, kita buat karton, kemudian kita geserkan per kelompok, atau kita tempelkan kartonnya di papan tulis, kemudian mereka terdengar itu mereka tempelkan menggunakan kertas sticky note. Jadi semuanya kebagian. Kemudian setelah terdengar, terlihat, berperilaku, untuk terdengar, satu orang bicara, yuk, semua bantu. Satu orang bicara, yuk, dengarkan. Kemudian terlihat, ketika ada teman yang terjatuh, yuk bantu. Ketika ada teman yang tidak membawa pena, yuk pinjamkan. Kemudian berperilaku, tersenyum ramah. Karena dalam agama kita senyum aja ibadah. Apalagi kalau senyumnya dibayar ya, ibadah aja. Banyak kadang-kadang teman-teman kita karena dia bawaan kesel dari rumah ya, kadang-kadang susah untuk tersenyum. Nah, sekarang kita tanamkan lagi kepada anak bagaimana cara berperilaku ketika bertemu dengan teman, bersalaman. Ya mungkin kalau kita sebagai guru sudah kita tunjukkan teladan kita ketika pagi kita sudah saling bersalaman. Kemudian untuk yang salaman kepada orang yang lebih tua, kita cium tangan, mengucapkan salam dan tersenyum. Kemudian ke tabel T, tampak seperti, tidak tampak seperti, hormat, tampak seperti ini masih tidak tampak. Ini maksudnya ini yang positif, tampak seperti datang tepat waktu, menyapa teman dan guru setiap hari. Tidak tampak seperti ini maksudnya yang masih negatifnya, sering hadir terlambat. Kemudian ta'acuh kepada teman dan guru, itu berupa pelanggaran, tidak tampak seperti itu. Depan ini ada peraturan. Oke, peraturan itu di sini ada nilai negatifnya. Jangan makan di kelas. Bagaimana positifnya? Kalau negatifnya jangan makan di kelas, diperbolehkan makan pada saat istirahat. Ya, jangan mencuri. Kalimat positifnya boleh mengambil. Ya betul. Ya sekarang saya minta kepada Bu Nuria, silakan tuliskan kalimat keyakinan kelas untuk yang pertama. Yang kedua, adakah yang ingin menuliskan? Ya, kelompok kedua. Kelompok kedua bagaimana? Kelompok kedua. Ganti.
dilarang menggunakan narkoba. Oh ya, dilarang menggunakan narkoba. Hidup sehat ya, ya. Hidup sehat. Jadi spanduk-spanduk kita mau narkoba itu bisa kita ganti. Gunakan masker. Kayaknya udah ya. Bergantian atau menunggu bergantian. Kayaknya ini udah keyakinan ya, bergantian ya. Sudah belum. Gunakan masker kayaknya udah. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini merupakan nilai-nilai dari keyakinan kelas yang telah kita buat tadi. Selalu kembalikan dulu ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati orang lain, keselamatan, ada kesehatan, menghormati orang lain, bersabar, kesehatan dan keselamatan dan keamanan. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Di sini ada kebutuhan dasar manusia, ada rasa lima, ada penguasaan, ada kesehatan, ada tapi semua ini berfokus pada bertahan hidup. Bertahan hidup di sini adalah anak itu memiliki kebutuhan apa yang bertahan hidup, yaitu makan. Seringkali kalau ada anak yang mencuri, kita sedang tanpa kita tahu apa penyebab dia mencuri. Mungkin Bapak Ibu di sini pernah ada siswanya yang melakukan. Mungkin Bapak Ibu di sini pernah ada siswanya yang melakukan mencuri makanan atau mencuri uang. Ya, mungkin ada. Nah, di sini karena kita sekolah negeri ya, banyak sekali yang siswa di antara siswa kita yang kekurangan ekonominya. Tapi bagaimanakah sekarang untuk memenuhi dua hal? Contoh pada saat di temannya, bagaimanakah tindakan seorang guru untuk memenuhi yang ingin ini? Adakah yang bisa memberikan contoh tindakan dalam memenuhi kebutuhan dasar siswa kita sebagai manusia, yaitu bertahan hidup di kelas? Kepada ibu ini ya, mungkin yang pernah menyelesaikan sebuah kejadian, silakan untuk berbagi dengan kita semua. Kejadian ini pernah di kelas saya. Ada salah satu murid yang memang tidak mampu. Jadi kalau di sekolah itu seringnya nggak jajan Bu. Saya mengajar mereka, kalau misalnya mereka habis jajan momennya, saya suruh anak-anak membaginya sangat banyak seperti itu. Jadi kita berbagi, terus kadang-kadang makan bareng-bareng gitu Bu. Jadi sedikit dikasih, kan kasihan ada temannya nggak makan, jadi dikasih dia. Dengan begitu kan dia nggak mencuri lagi karena dia pikir kan semua temannya kasihan sama dia. Nah, terima kasih kepada Bu Rini yang telah berbagi praktik baik hari ini ya. Jadi itulah kejadian yang terjadi di kelasnya Bu Rini, yaitu ada anak yang tidak bisa jajan, itu dilakukan berbagi. Temannya yang memiliki banyak itu berbagi kepada temannya yang kurang mampu. Kemudian ada kesehatan. Kalau kesehatan mungkin di sekolah kita sudah mulai, UKS kita telah digalakkan segala macam obat-obatan sudah kita sediakan di sana. Kemudian untuk kasih sayang dan rasa diterima. Apa itu contohnya? Kasih sayang dan diterima. Anak-anak ini merasa ketika kita memanggil anak yang pintar-pintar saja ya, iya, mentang-mentang saya nggak ranking 1, kok ibu itu aja dipanggil. Terkadang kita lupa, kita nggak sadar karena yang kita hafal itu aja. Tetapi anak yang jarang kita panggil ternyata ada rasa, oh ternyata guru nggak sayang sama saya. Kemudian kita harus mulai merubah sekarang semua anak kita sebut namanya agar menghindari kecemburuan di hati mereka, yaitu terpenuhinya kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan
Ternyata, iya, ternyata kita sekarang harus memberikan kesenangan kepada anak, kesenangan bebas tertawa, bebas berekspresi, mereka bebas. Bu, sekarang kita serahkan dulu mengutarakan pendapat mereka. Kemudian kebebasan di sini, kebebasan di sini tadi maksudnya kebebasan dia mengungkapkan pendapatnya, kemudian kebebasan dia memilih apa yang disukai dia sesuai minat dan bakatnya. Pada poin kebebasan, Bapak Ibu juga dapat menggunakan dinding harapan yang berisi tentang harapan-harapan siswa untuk kedepannya, sehingga guru dapat lebih memahami apa yang diinginkan oleh anak tersebut. Mungkin itu saja. Ada yang ingin menambahkan tidak Bapak Ibu? Atau ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke. Berarti saya lanjutkan dengan posisi kontrol. Bisa Bapak Ibu lihat di sini posisi selaku guru. Nah, tinggal kita ada yang penghukum. Ini tentunya tidak disukai anak-anak karena kerjanya menghukum. Ini misalnya guru BK. Kemudian pembuat rasa bersalah. Harusnya kamu begini, ibu kecewa sama kamu. Kemudian teman membuat untuk muridnya. Pemantau, menghitung dan mengukur. Kemudian manajer, ini yang tadi menggunakan restitusi. Manakah menurut Bapak Ibu di sini yang ide kontrol kita sebagai seorang guru? Bagaimana? Idealnya yang mana? Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Teman, bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Teman, ya, teman dari kelompok B. Kemudian dari kelompok A, yang mana? Ya, jadi Bapak Ibu semuanya ini merupakan kontrol kita. Kita awalnya sebagai pembuat rasa berteman dan berarti idealnya manajer. Itu akan supaya mandiri dan bertanggung jawab. Yang selama ini saya dari penghukum beralih ke teman. Apa dampak negatif dari teman? Dampak negatif dari teman itu yang saya rasakan di kelas saya. Ketika ada guru mako yang masuk ke kelas saya, membandingkan nggak mau alih ke teman. Apa dampak negatif dari teman? Dampak negatif dari teman itu yang saya rasakan di kelas saya. Ketika ada guru mako yang masuk ke kelas saya, membandingkan nggak mau lah ibu aja. Ya mereka kan tergantungkan karena sudah terbiasa sama kita. Karena kan dianggapnya, jadi dia tidak. Nah, mulai sekarang kita menjadi sebagai seorang manajer. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Sebagai seorang manajer. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Yang di sini adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu bisa melihat segitiga ini berarti 3 langkah. 3 langkah yaitu menstabilkan identitas. Pasti pernah melakukan, kamu yang pernah melakukan. Kemudian menanya keyakinan, validasi. Kamu tentunya punya alasan kenapa melakukan itu. Kenapa? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian yang terakhir adalah menanyakan nilai-nilai apa yang kita sepakat. Kamu sudah memenuhi kesepakatan. Kamu ingin jadi apa? Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian anak menanyakan melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kemudian menanyakan melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kemudian ini adalah demonstrasi kontekstual yang telah saya lakukan di kelas. Saya mohon masukan dan saran.
Ya udah, stop lah. Baik, terima kasih. Ini ada kelompok 2 yang akan mempertemukan langkah-langkah segitiga restitusi pada kasus A. Silakan kepada Bu Rini yang akan menjadi guru, dan kepada Bu Linda yang akan menjadi siswa, dan kepada Bu Asmita yang menjadi observer. Oke. Tahu kenapa Ibu Mabel itu ngambek? Tahu. Udah lanjut. Bapak Ibu, di sini saya telah menangani sebuah kasus anak datang terlambat. Kemudian saya telah berusaha melakukan langkah-langkah segitiga restitusi, dan di sini saya telah menanyakan kepada Desta mengapa dia datang terlambat. Saya juga pernah terlambat, sehingga saya telah mengajak pelajar pertama. Jadi dia merasa tidak bersalah, merasa tidak dihakimi. Kemudian di situ saya tanyakan apakah dia sudah memenuhi keyakinan kelasnya. Ini terlalu berisik ya. Oke, Bapak Ibu, kemarin saya telah studi kasus tentang anak datang terlambat, dan saya telah melakukan segitiga restitusi sebisa saya. Kemudian langkah-langkah yang telah saya lakukan adalah yang pertama, saya telah menstabilkan identitas. Saya bertanya, dia datang jam berapa, berangkatnya jam berapa, kemudian sampai terlambat. Kemudian juga saya memvalidasi tindakan. Saya tanyakan terlambat, kemudian saya kepada dia, telat tidak apa-apa. Ibu juga pernah kok terlambat. Saya pernah terlambat pada mengajar pada jam pertama. Kemudian yang terakhir, saya menanyakan tindakannya apa. Tindakannya adalah dia akan bangun lebih pagi. Ketika saya tanya dia tidur jam berapa, dia tidur jam 9. Berarti jam 9 lebih kemalaman. Berarti saya sarankan ke pukul 8. Dan alhamdulillah kemalaman. Berarti saya sarankan ke pukul 8. Dan alhamdulillah ada perubahan yang terjadi semenjak saya tegur anak tersebut. Sekarang datangnya selalu lebih awal dari